Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin, para kiai, para ustaz, semuanya, selamat datang di kampus kita, kampus UIN Sunan Bandung, dalam suatu acara dengan temanya peningkatan akurasi arah kiblat melalui pelatihan siswa portable dan berbantuan protaktor. Dan untuk urgensinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Syahrudin Rahmatullah. Mungkin saya sedikit pengantar dulu ya. Mungkin bisa ditampilkan kan? Ya, nanti kita akan ada dua instrumen yang kita kenalkan ya. Yang pertama itu adalah visual portable, yang kedua itu adalah pakai Google. Nah, kalau visual portable harus ada alatnya. Nah, kalau Google memang berbantuan smartphone. Nanti untuk mengukur kemiringan ruangan kita butuh yang namanya protaktor. Kita bahasa Pak bahasa ulama busur derajat itu protaktor. Supaya ada kalian ini disebut protaktor gitu ya. Oke, lanjut dulu. Oke, ini sedikit pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini nggak jelas ya. Jadi ini sudah urgensinya. Kenapa paten ini muncul? Karena syariat bahwa menghadap kiblat itu sah-sah sholat. Walaupun interpretasinya itu saya serahkan ya. Ada yang menyebut pakai kiblat, ada jihad saja enggak. Tapi kita sebagai akademisi, bagaimana kita yakin menghadap kiblat ini bagaimana? Kita nggak masuk ke perdebatan itu. Dan fenomena sekarang teknologi sudah sangat memanjakan. Bapak Ibu sekalian, kita datang ke satu tempat, buka HP, install aplikasi kiblat, searching aja di Google Play Store, searching kiblat berjibun ya. Artinya sangat banyak aplikasi penuntun arah kiblat gitu. Dan buktikan kemarin yang daftar saya bikin kuesioner ya, kalau menghadap kiblat bagaimana caranya suatu tempat. Ternyata yang paling banyak itu ini paling banyak sekitar hampir 40% menggunakan smartphone. Nah, berarti sudah mulai teknologi bagus gitu kan ya. Dan ada yang pakai kompas. Nah, cuman kita kadang langsung pakai, tidak tahu ada apa yang ada di dalam HP sehingga bisa menunjukkan arah kiblat gitu. Next dulu. Oke, next. Jadi buka aja semuanya. Nah, di dalam HP Bapak Ibu sekalian itu ada namanya sensor. Salah satunya adalah magnetometer, di mana dia itu akan peka terhadap arah medan magnet bumi, sehingga nanti arah utara magnet bumi dia akan ikut gitu, sehingga menunjukkan angka 0 itu utara magnet gitu. Jadi bukan utara sejati, karena bumi kita itu tidak bulan sempurna, ada deklinasi antara utara sejati dengan utara magnetik, dan itu di setiap tempat dan waktu berbeda. Itu ada aplikasinya, kalau di online gampang searching di BMKG langsung muncul. Tempat ini saat ini deklinasi misalnya 0,5. Ukur tahun depan bisa beda, karena pergerakan buminya itu dinamis gitu dan yang baca. Nah, sehingga ketika diketahui utara magnetik atau utara sejati, jadi utara sejati dengan persamaan astronomi dan berbantuan trigonometri segitiga bola, gampang saja untuk menentukan arah kiblat. Yang dari posisi Bandung secara umum itu berapa tadi? 295 derajat, dan itu dari utara sejati, bukan dari utara magnetik. Sehingga ketika pakai kompas manual itu harus ada koreksi gitu. Tadi sudah ditunjukkan 1 derajat itu berapa kilometer? 140 gitu. Kalau ada deklinasi setengahnya juga sangat jauh gitu kan. Apalagi kalau kita sholat asal kemana? Asal Padula gitu. Kemarin ditanya kemana? Ada yang ikut barat, ada yang ikut barat laut, dan yang lainnya ya. Oke, next ya. Nah, ini tidak terlalu jelas ya. Jadi ketergantungan pada sektor magnetik yang rentan gangguan. Yang pertama, interferensi medan magnet.
Jadi smartphone kita itu menggunakan magnetometer yang mudah terpengaruh oleh medan magnet dari perangkat elektronik. Jadi kalau kita pakai HP Pak, arah kiblat di sekitar kita itu banyak elektronik atau banyak logam, itu akan mempengaruhi sehingga pembacaannya akan error gitu. Bahan logam di sekitar, jadi ada di sekitarnya itu misalnya ada apa, jam tangan berbahan logam gitu kan ya, atau ada posisi sekitar kabelnya nyambung. Itu di kajian kita di fisika bahwa di sekitar arus yang mengalir itu ada medan magnet, sehingga medan magnetnya akan mempengaruhi ke pembacaannya karena dia itu peka terhadap medan magnet gitu. Akibatnya arah kiblat yang ditunjukkan bisa merancang puluhan derajat. Yang kedua adalah kesalahan deklinasi magnetik yang tidak dikoreksi. Tadi medan magnet apa yang ditunjukkan itu adalah arah utara magnetik, bukan arah utara sejati. Sehingga kalau tidak dikoreksi pada aplikasi itu, ya pasti ada yang pelencengan gitu. Dan itu beda-beda setiap tempat. Ada yang di kita itu saya lihat memang tidak terlalu banyak untuk daerah Jawa Barat. Tadi kurang lebih 0,5 derajat saja. Ada yang sampai ke 2 derajat yang lain. Jadi ketika tidak dikoreksi, pembacanya salah, termasuk bukan pakai HP aja, pakai magnet biasa juga sama gitu ya. Lanjut, masalah pada perangkat itu sendiri Pak, yang namanya elektronik itu kan ada masa pakainya ya. Ya kalau pas beli baru sensornya masih bagus, pakai lama ada kemungkinan dia itu rusak. Siapa yang tahu sensor itu rusak, kan kita nggak tahu. Nah makanya kita perlu alat pendamping gitu ya, supaya yakin alat yang dibutuhkan benar atau salah gitu. Maka kita tawarkan ada yang namanya visual portable dan nanti beberapa untuk bantuan lokator. Next dulu, mungkin sedikit lah apa prinsip kerjanya yang akan saya sampaikan. Nah, untuk visual portable atau ada visuala atau pistawa ini, ada apa lagi lah alatnya itu sebenarnya alat untuk mengetahui arah kiblat dengan berbantuan bayang-bayang matahari. Dan memang ini akan tergantung cuaca Pak. Malam hari nggak bisa, udah jelas karena nggak ada matahari. Siang hari belum tentu. Sekarang juga ini kita mau praktek nggak tahu nih. Nanti mungkin kita pakai simulasi aja. Kalau mataharinya tidak muncul tadi itu kan ada tidak ada ya. Memang usulnya usul hujan gitu. Memang ini pasti salah satu kendalanya ini adalah kendala iklim cuaca. Kalau nggak ada matahari nggak bisa kita ukur dengan tepat gitu. Jadi untuk menentukan arah kiblat melalui bayangan secara umum ada 3. Yang pertama istiwa Ardom. Ini yang biasanya suka banyak yang share jadinya. Jadi posisi ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Jadi matahari berada tepat di atas Ka'bah, Ka'bahnya nggak ada kalahkan sama sekali, karena berada tepat di atas Ka'bah. Sehingga pada saat itu semua bayangan itu akan mengarah ke Ka'bah. Ini mah nggak usah pakai alat, ini nggak usah pakai alat apapun. Yang terpenting bapak dan ibu bikin tongkat yang lurus, tapi syaratnya harus lurus. Di namanya itu pakai alat yang nah itu harus lurus. Nanti bayangannya itu pada saat tertentu itu akan mengarah ke kiblat atau ke Ka'bah gitu. Nah ini umumnya dan memang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2025 dan 15 sampai 16 Juli 2025. Kalau di kita Indonesia kebagian sore pasti. Kenapa kebagian sore? Kita lihat nih, posisi Ka'bah itu kan di sebelah sini nih Arab Saudi ya. Posisi Indonesia itu sebelah sini. Jadi siang hari di Arab Saudi di sana, ya di kita pasti udah sore. Plus minus jam 4 lah, jam 4 lebihan. Apalagi kalau waktu Indonesia Timur udah agak kebagian, itu udah malam. Ke kita masih ada. Tapi kalau Indonesia Timur udah malam gitu ya. Nanti harus antipodianya baliknya. Itu yang pertama. Dan ini kalau hanya apa? 1 tahun hanya terjadi 2 kali aja. Yaitu di bulan Mei dan bulan Juli. Sehingga di bulan-bulan lain kita nggak bisa pakai metode istiwa atau yang lalu kita pakai metode masih Rasul kiblat juga nih, Rasul kiblat, yaitu terjadi ketika bayangan matahari jatuh tepat di garis arah kiblat. Nah sekarang mataharinya nggak di atas kiblat, tapi ketika ditarik garis antara matahari, kiblat atau Ka'bah ya dengan posisi kita itu satu garis, sehingga pada waktu itu bayangan yang ditunjukkan adalah mengarah ke kiblat. Cuman
Nah, kan matahari berada pada azimut yang sama atau kebalikan dengan arah kiblat di tempat itu. Cuman ini tuh bedanya dengan istiwa adom, ini dapat dilaksanakan tiap hari. Kalau itu kan hanya 2 hari aja setahun, ini bisa tiap hari Pak. Cuma ini 2 hari tapi alam dunia sama semua, waktunya berbarengan. Kalau ini nanti posisi bareng lurusnya itu kalau di Bandung jam misal terjadi jam 1, daerah lain enggak, karena enggak lurus. Jadi bisa diketahui waktunya diperoleh melalui perhitungan astronomi, dan kita pelajari di mata kuliah astronomi Islam di Universitas Iskandar. Nah, nanti itu kalau di titik ini ingin menggunakan metode rasul kiblat, bisa dihitung dulu. Oh, ini kita bikin istiwanya, tempat istiwanya, lalu tunggu misalnya jam 13.00. Nah, ketika jam 13.00 bayangan itu mengarah ke arah kiblat. Gitu. Tidak usah pakai arah. Tapi nanti pakai perhitungan bahwa di tempat itu posisi sejajar antara titik lokasi azimut matahari dengan Ka'bah garis lurus, sehingga bayangannya mengarah ke, dan itu waktunya hanya sebentar gitu, hanya 4 menit gitu, karena bergeser setiap 4 menit sekali di tempat hari itu. Dan yang terakhir ini yang akan kita lakukan sekarang ya, yaitu menggunakan azimut matahari. Dan ini kelebihannya apa Pak? Kelebihannya itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun asal ada bayangan matahari. Kalau yang ini rasul kiblat yang ini dalam 1 hari itu 1 kali. Kalau yang ini bisa kapanpun. Dengan cara apa? Mengetahui arah kiblat dengan cara mengetahui azimut matahari. Azimut itu dan matahari itu dari posisi kita berapa derajat gitu arahnya. Nah, ketika tahu, maka bayangannya itu adalah kebalikannya. Tinggal ditambah atau dikurangi 180 derajat. Oh, ini adalah arah ini. Dari sana kita bisa mengetahui utara sejati ketika ada busur 360 derajat. Nah, ini mohon maaf saya tunjukkan. Ini alatnya. Nanti ini tuh kan ada 360 derajat. Jadi prinsip kerjanya sederhana. Jadi kita itu tahu azimut matahari, lalu bayangan yang ditunjukkan adalah kebalikan dari azimut matahari dengan cara ditambah atau dikurangi 180 derajat, sehingga dengan mempaskan ini bisa diputar-putar. Jadi ketika dipaskan, lalu akan ada tanda sejajar di arah kiblat, jadi kami tarik garis saja atau si talinya ditunjukkan aja ke arah kiblat. Yang tadi cara metodenya adalah pakai Excel bisa, pokoknya pakai rumus astronomi bisa mengetahui bahwa dari Indonesia itu Jawa Barat khususnya 295 derajat. Seperti itu ya. Nah, jadi ini ada banyak alatnya untuk ini tuh. Ada yang namanya kiswa, ada miswala. Kita sedang mengembangkan juga ada istiwa ini. Pokoknya prinsipnya sama gitu. Pada prinsipnya azimut matahari. Next. Nah, sekarang kita nanti akan langsung metode praktek ya. Nah, ini kita kenalkan kiswa portable, itu dari singkatan kiblat finder and istiwa corrector portable. Ini bukan buatan kami, mohon maaf saya disclaimer dulu, takut salah paham tadi Pak Ketua Dewi mengatakan ini yang dikembangkan tidak. Jadi kita akan mengembangkan ini lagi sebenarnya. Ini yang dikembangkan oleh apa yang namanya itu penggiat kepala juga, namanya itu Ahmad Faidal dari Madura, gitu ya, Ahmad Faidal dari Madura. Dan ini memang sudah kalau saya lihat se-Indonesia sudah pakai lah kalau penggunaan itu. Jadi kelebihan alat ini adalah dibarengi oleh aplikasinya. Nanti aplikasinya kita akan share. Jadi ada aplikasi Android. Nanti kita nggak usah hitung lagi Pak. Jadi pada di titik ini saat ini azimut matahari itu berapa? Lalu arah bayangan itu mengarah ke arah mana? Nah, nanti kita akan share di grup. Boleh panitia mungkin aplikasinya bisa di-sharekan kan di grup supaya pada diinstal. Nah, jadi cara kerjanya sederhana. Yang pertama harus ada sinar matahari. Waduh, ini sekarang ini menurut sekali nih, kayaknya nggak ada bayangan. Ini nggak ada bayangan kan? Tapi nggak apa-apa. Secara prinsip bisa nanti bisa dipraktekkan di masjid masing-masing. Yang penting prinsip kerjanya itu yang kita pahami. Jadi yang pertama sinar matahari. Lalu udah sinar matahari pasang genomon dan benang. Genomon itu ada istilah genomon. Genomon itu ini Pak mirip jarum lah, tongkat anu lurus. Nah itu genomon.
Lalu buka aplikasi Kiswa Portable, nanti akan kita share. Sebenarnya itu softwarenya harus beli alatnya dulu baru dikasih software. Tapi saya sudah minta izin ke tangan PIA-nya, boleh nggak saya ikut ngadain pelatihan softwarenya, saya sudah dapat izin. Jadi maka akan yang ikut pelatihan akan dapat softwarenya karena tidak ada di Google Play Store, nggak ada, gitu ya. Nanti dari install aja. Jadi buka aplikasi Kiswa Portable untuk mengetahui data di lapangan. Nah nanti dari sini tuh, mohon ini nggak jelas ya. Dari sini tuh ada kita lokasi kita itu tinggal refresh, lalu dia akan memanggil GPS yang ada di HP kita dan memposisikan titiknya itu ada titik yang kita sedang berada di sini misalnya. Dan kita bisa konfirmasi, misalnya ini muncul jalan Cimengsan, oh ya udah benar begitu. Kalau memunculkan misalnya Ciamis, oh salah berarti. Karena inputannya lokasi, maka harus konfirmasi dulu lokasinya sudah benar. Yang kedua tanggal. Nah inputan aplikasi ini tanggal, karena nanti tanggal beda, posisi matahari beda juga kan ya. Input kita tanggal, lalu arah kiblat. Nanti arah kiblatnya sudah ada juga di aplikasi ini, kita tidak usah hitung-hitung lagi. Lalu ada bayangan matahari, cukup ya. Jadi ada bayangan matahari. Jadi prinsip kerjanya sebelum nanti kita praktek, itu nanti akan dibantu oleh para mahasiswa yang mata pelajaran Islam. Nah, jadi ini kan ada apa sih namanya itu bisa diputar-putar sengaja. Ini ada genomon dan ada benang. Jadi prinsip kerjanya gini Bapak Ibu, ini udah disiapin dan ini harus rata bidangnya. Maka di sini tuh ayatnya namanya untuk rata tuh nih yang bulat water pass, betul namanya itu ya. Ini namanya water pass. Jadi sebelum pakai ini, yang pertama yang harus dipastikan bidangnya harus rata. Kalau bidang tidak rata, bayangannya jadi salah nanti penunjukannya. Itu dulu ya, itu karena kunci. Bidangnya harus rata. Lalu selanjutnya genomon yang kita pasang ini namanya genomon. Ini ada benang, nanti benangnya untuk menunjuk arah. Selanjutnya udah pastikan lurus, ini kita buka aplikasi, lalu lihat di sana bayangan matahari. Nanti bayangan ini kan harusnya ada bayangan nih bayangan matahari. Nah nanti si bayangan mataharinya kita putar-putar sehingga yang ditunjukkan oleh aplikasi dengan yang di alat ini sama. Gitu. Sudah itu, sudah. Oh berarti kalau di sini ada utaranya itu yang ditunjukkan oleh yang benar-benar nanti. Lalu selanjutnya arah kiblat berapa? Ada di aplikasi sudah ada 295. Hingga kita pindahkan yang tadinya ini ke bayangan ke arah 295 sehingga di akhir jadi kesimpulan si benang ini menunjukkan petunjuk arah kiblat. Nah, kesimpulannya sederhana, gitu ya. Dan ini sebenarnya kita kembangkan itu kata sederhana. Yang terpenting mah ada genomon atau ada istiwa yang terkait istiwa. Lalu ada busur derajat 360 derajat ininya sehingga bisa kita menentukan arah kiblat. Mungkin satu-satu dulu ya supaya apa ya? Supaya langsung, tapi nggak ada matahari juga ya. Atau mau materi Google dulu nanti prakteknya nanti, tapi secara materi sekarang dulu ya. Ya. Sekarang supaya materi semua sesi praktek gitu aja ya. Tadinya kita mau praktek itu mumpung masih siang nggak ada matahari, maka skemanya kita lanjut aja dulu materi nanti supaya praktek semua gitu ya. Oke. Nah ini kiswa namanya. Jadi ada kiswa, ada mizwala. Prinsipnya sama. Kalau mizwala kita beli alat mizwala diberinya itu aplikasi Excel. Kalau beli kiswa diberi oleh si pembuat kiswanya aplikasi Android gitu. Tapi pada prinsipnya sama-sama aja gitu, untuk azimut matahari tadi. Oke, next. Nah sekarang Google Earth. Nah Google Earth berbantuan traktor atau Google Earth berbantuan busur derajat, hanya bahasa ini memang aja takut yang terkait penasaran gitu. Padahal busur derajat bapak kalau punya anak kan skala suka busur derajat itu kan traktor bahasa Inggris namanya. Nah Google Earth bisa dipakai di PC atau di laptop dan bisa juga di smartphone. Nah kayak ini bapak ibu bawanya smartphone ya, nanti kita saya pandu oleh kami berbarengan ya. Tapi prinsip kerjanya itu saya jelaskan supaya nanti ketika sesi praktik tidak terlalu lama. Oke, next dulu. Nah
yang pertama nanti mau pakai smartphone atau pakai ini, arahkan pada Ka'bah dan tandai supaya memudahkan mendapat lokasinya. Nah nanti itu tinggal kalau di Google Earth searching aja Ka'bah, pasti akan ditujukan ke Ka'bah. Lalu kita kasih tanda, oh ini Ka'bah. Next lagi. Lalu cari dan arahkan pada lokasi yang akan ditinjau. Pokoknya udah Ka'bah kita tandai, bisa kasih nama kalau kita, oh ini titik Ka'bah. Lalu kita tuju lokasi atau gedung yang akan dicari kemiringan arah kiblatnya. Sama juga, lalu kita kasih nama juga. Next lagi. Oke, pilih jalur poligon atau tanda itu ya. Jadi ada dua nih, ada poligon, ada mizer atau tanda penggaris. Boleh itu juga. Next. Nah, arahkan pada ujung bangunan yang akan diukur kiblatnya. Misalnya, saya ingin bangunan ini nih arah kiblatnya kemana? Maka saya di ujung ini tempatkan satu. Next lagi. Lalu ujung yang satunya lagi. Jadi ada meter seperti itu. Ujung yang satu lagi arahkan pada kiblat, pada Ka'bah, arahkan pada Ka'bah. Next lagi. Nah, sehingga nanti di bangunan ini sudah jelas nih. Maka minimal ketika kita mau sholat kecenderungannya itu belok kiri atau belok kanannya itu jelas. Jadi tahu gitu ya. Ini jadi tahu. Jadi kalau bangunannya seperti ini, oh berarti harus menghadap ini nantinya. Jangan ke sebelah sini atau lurus gitu. Karena bangunannya tidak searah dengan kiblatnya. Gitu. Cuman ada pertanyaan, supaya tepat berapa derajat sih ini kemiringannya? Maka kita akan ukur dengan cara apa? Next. Coba. Back dulu. Nah, next satu kali lagi. Nah ini bagusnya di aplikasi Google Earth, di sini ada arah. Nih, nanti kita bisa konfirmasi arahnya pada Excel dan ini ternyata sama nanti. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya aplikasi Excelnya di Google Earth, nanti ketika kita kasih titik Ka'bah, titik di satu tempat, maka akan muncul itu derajatnya. Gitu. Kalau tadi pakai Excel kan muncul angkanya ya 295, lalu pakai siswa portable muncul, nah pakai Google Earth juga muncul nanti. Dan ini langsung kelihatan garisnya. Dan itu akan jadi inputan. Maka kita bulati atau kita set ingat-ingat nomor itu. Apa bilangan atau nilai derajat, arah derajat dari posisi kita ke Ka'bah. Next lagi. Nah, selanjutnya kita bikin garis hampir sama dengan ke kiblat. Titik awalnya di sini, titik akhirnya di sana. Supaya memudahkan. Jadi nanti ketika kita buat garis akan ada muncul arah dari bangunan. Kalau tadi arah kiblat kan ya, sekarang arah bangunan. Next lagi. Nah, jadi ada arah kiblat, ada kemiringan arah bangunan. Maka di bangunan itu miringnya berapa derajat? Yang tinggal kita bandingkan aja, kurangi aja. Itu matematik dasar saya kira, nggak usah repot-repot. Karena yang satu ke sini, yang satu ke sini, miringnya berapa? Ukur, udah dikurangi gitu. Maka ini kita kurangi, ternyata dapat nilai 16,29 derajat. Kita bulatkan jadi 16 derajat misalnya. Gitu. Nah, maka nanti di bangunan yang akan kita ukur itu tinggal pakai busur derajat. Miringnya adalah 16 derajat. Lagi itu sederhana, gitu. Asal ada busur derajat tadi. Nah, itu insya Allah udah lurus gitu ya. Nanti kita akan praktekkan. Tadi kata Pak Zainuddin, aljabar huruf banget itu bisa kelihatan di Google Earth ya. Nanti sisi praktek supaya saya tunjukkan langsung dan Bapak Ibu bisa langsung nyoba. Next lagi. Nah gitu, next yang tadi. Nah ini, maka miringnya ke sebelah sini besarnya adalah 16,29 derajat gitu. Caranya itu membandingkan arah kiblat dengan arah bangunan. Maka akan mendapatkan selisihnya itu kita langsung praktekkan di bangunan yang akan kita pakai untuk sholat misalnya itu ya. Next. Nah ini pakai smartphone, prinsipnya sama. Ya nanti kita prakteknya pakai smartphone ya. Next, lanjut aja lah, ini prinsipnya sama dan next kemudian terus. Nanti kita bantu ya. Nanti saya akan mirrorkan sampai
bingung, maka supaya yakin harus lewat praktek. Prinsipnya masih sama, nanti tidak praktek juga. Prinsipnya sama, kita membandingkan nih derajat ini dan derajat ini. Gitu. Next. Nah, lalu ini di ininya nih. Nanti Pak kan ini bisa belajar kecil, ya bisa minta ada alat pasar misalnya supaya lebih jauh lagi. Nanti kita tunjukkan alasannya, gitu kan ya. Gitu. Termasuk biasanya kalau udah hotel-hotel, kalau tutup kemana, kan alat ibadahnya bukan di bawah ya, di langit-langit kan. Nah, kita punya pasar yang bisa sampai ke atas. Gitu. Nanti lebih presisi lagi di atas itu ya. Nanti kita akan tunjukkan aja sesi praktek. Oke, itu ya untuk teorinya. Jadi kita memberikan pilihan. Ketika siswa harus ada matahari, nggak ada matahari, kita pakai Google Earth. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini sederhana, tidak rumit dan aplikatif. Harusnya setiap orang bisa melakukan ini, bisa di rumahnya masing-masing atau kalau di masjid mau diarahkan bisa juga. Termasuk kalau nanti setelah pelatihan saya sampaikan di awal, mungkin Bapak Ibu sudah di pelatihan mau lebih meyakinkan, nanti kita juga bersedia melakukan pendampingan. Tinggal janjian aja, Pak nih masjid kami ingin coba ini, dampaknya ke kami, nanti tim kami ya, kami dan mahasiswa nanti bisa bersilaturahmi ya. Masjid Bapak dan Ibu sekalian boleh, gitu ya. Salam free pelatihan kita aja sebagai beberapa pengabdian kami untuk beliau masyarakat. Oke, itu mungkin sekarang ada yang tanya dulu sebelum masuk ke sesi praktek Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saya udah pakai HP, Bapak Ibu saya persilakan untuk install Google Earth-nya. Dan sudah ada Google Earth-nya ya. Nah, saya buka Google Earth. Nah, ini saya udah ada beberapa project ya. Kalau Bapak Ibu tinggal klik aja project baru atau kita bareng-bareng aja. Saya juga klik yang ada baru ya. Diklik ini yang baru ini nih. Klik baru. Project baru diklik. Ayo kita bareng-bareng ya. Nah, project baru kita supaya nanti kalau ada berapa rumah mau diukur gitu kan ya, berapa masjid, supaya tidak tertukar datanya gak hilang, kita simpan aja, kita kasih nama judulnya nih. Yang atasnya kita kasih, silakan lah bebas Bapak Ibu mau dikasih nama apa nih. Ini yang ada tanda apa, pulpen di sampingnya diganti, silakan. Kalau saya misalnya pelatihan, kalau Bapak dan Ibu mau namanya bebas, salahnya pilihan ada pelatihan, simpan. Nah, sehingga akan muncul pelatihan di sini, namanya udah jelas gitu kan ya. Nah, nanti kalau kita kembali tinggal diklik aja pelatihannya ini muncul lagi gitu ya. Nanti apa-apa yang kita ukur itu udah hilang gitu. Maka supaya nggak membingungkan kita kasih nama dulu. Sudah klik pelatihan, lalu kita kasih nama dulu supaya gampang untuk mengidentifikasi. Misalnya Ka'bah dulu yang penting karena kita ingin mencari kiblat itu Ka'bahnya gitu ya. Tulis Ka'bah, enter. Tuh. Nah, langsung Ka'bah sudah sampai sini semua. Supaya bareng jangan ada yang ketinggalan. Atau ada yang masih bingung? Ulang. Jadi caranya adalah di sini nih ada searching kan ya, tinggal diklik aja, tulis Ka'bah aja, nanti pasti otomatis Google-nya udah pinter, yang dimaksud itu Ka'bah gitu, walaupun kita tulis Ka'bah gitu ya. Ada? Mungkin mahasiswa bisa bantu berkeliling untuk bantu-bantu ya. Oke. Nah, udah Ka'bah itu pasti akan diarahkan ke sini nih. Lalu kita kasih nama Pak dengan cara klik lama. Ditekan lama di sini. Nah, di sini tuh klik lama. Tak gitu. Klik lama. Nah, ada tulisan pin dipasang ya. Lalu kita simpan ke project, klik. Simpan ke project. Tulis tuh, simpan ke project. Kita kasih nama, silakan Ka'bah misalnya itu kan ya. Ka'bah. Ikonnya Bapak Ibu bisa diganti kalau mau diganti-ganti, nggak jadi masalah. Saya mau ikonnya banyak tuh kan ya, mau diganti silakan, mau nggak juga nggak jadi masalah.
ukurannya mau apa, mau besar mau kecil, besar, enggak supaya kelihatan. Ukuran ininya mau dirubah-rubah gitu kan ya, silakan. Warnanya mau dirubah, saya mah Ka'bah karena ini identik dengan ibadah hijau mangga gitu ya. Itu mah selera masing-masing, mau dirubah atau enggak juga enggak akan jadi masalah ya. Itu bantu silakan ya. Selesai. Nah, ketika udah selesai nanti ada Ka'bah di sini kan ya. Bagus amat tengah-tengah tapi nggak jadi masalah karena ini udah di sana. Lalu kita akan mengukur tempat kita berada sekarang. Ada tanda ini Pak. Ini nanti pakai GPS akan posisi kita otomatis ke lokasi yang kita sekarang ada. Yang tanda ini nih. Tanda ini nih. Ini diklik. Yang ini nih, yang bulat. Nah, kita akan pergi ke gedung ini. Sudah ya? Sudah? Nah, lalu kita kasih nama juga supaya gak hilang. Kasih nama lokasi di sini tuh gedung F misalnya, dan emang gedung F ya, simpan project. Kalau nanti kan Bapak Ibu masjid, misalnya masjid mana, masjid apa, kalau mau di masing-masing kasih. Nanti prakteknya gitu nanti. Kita kasih nama gedung F. Kasih namanya ulang lagi ya. Nah, simpan ke project. Simpan ke project. Nanti kita kasih nama gedung F. Nah, gedung F selesai. Klik selesai. Sudah. Jadi ada tandanya kalau sudah ada. Jadi ada gedung F, lokasinya ini sudah ada, ini 6 derajat dan sekitarnya ya. Ya, seperti itu kan udah ada ya. Nah, ini kan udah ada deh. Kalau udah ke set, di sini udah ada dua titik kan gitu ya. Udah ada. Kalau saya jadi 3 tadi 2 kali gedung F-nya. Lalu selanjutnya itu kita ingin mengukur arah kiblat dari sini menuju Ka'bah supaya yakin nih. Berapa derajat sih pakai perhitungan kan tadi pas saya menunjukkan 295 di Google Earth 295 enggak, kita pakai ini fasilitas ini Pak ke sini ada tanda ini apa sih namanya tuh penggaris nih, ada tanda penggaris ini ada nggak, muncul nggak? Nah itu diklik tanda penggaris, diklik tanda penggaris, diklik tanda penggaris. Lalu kita posisikan ke ujung bangunan Pak yang akan diukur. Sebelum penggaris di mana Pak? Oh, penggaris itu kalau ini kita ke atas kan Pak, ini kan ada ini ya. Ya. Ketutup kita ke atasin, akan muncul penggaris. Ada penggarisnya muncul? Ya. Nah, penggaris muncul. Sebenarnya ini kita bebas sih di mana aja ini karena posisi yang jauh. Misalnya kita di ujung ini nih, di ujung ini kita posisikan, tambahkan titik, klik tambahkan titik. Ini kan ada titik ini ya di ujung bangunan. Misalnya kita simpan di ujung bangunan, lalu kita tambahkan titik. Oke, udah tambahkan titik, lalu akan ada garis Pak tuh. Lalu kita perkecil dengan cara di kita layar HP-nya diperkecil. Perkecil tuh, kita akan jalan-jalan ke Mekah. Ke Mekah itu ke lewat India dulu Pak tuh ya. Nah tadi kan udah dikasih tanda ya. Nanti gampang lihat yang ada tandanya. Nih kalau saya ada tandanya ini. Jadi nyarinya nggak susah. Kenapa kita harus pakai tanda dulu? Supaya untuk ambil garis itu gampang Pak. Ulangi lagi kan? Nah ini kan tadinya di sini 1 titik di gedung ini, 1 titik di Ka'bah. Maka kita zoom out, ya zoom out itu diperkecil, lihat di mana sih tanda Ka'bah yang telah kita buat. Nah ini kalau saya ada kan tandanya ya di sini ya. Nah nanti di Bapak juga ada nih tandanya yang ada ini. Kita tinggal ke sana kan Pak. Terus di apa? Jadi zoom lah ya bahasa namanya. Diusap-usap lah HP-nya. Posisikan sampai ke arah Ka'bah. Lalu kita simpan Pak, tambahkan titik.
Udah gini kita tambahkan titik klik. Udah ini klik selesai Pak. Udah tambahkan titik tepat di atas Ka'bah, selesai. Berarti kita yakin hitungan kita 295. Sudah selesai. Nah, kalau udah selesai Bapak bisa simpan ke project supaya titiknya tidak hilang. Ini ada tulisan seperti project ya. Simpan ke project arah kiblat, klik. Udah. Nah, jadi arah kiblatnya sudah tersimpan sekarang. Gak akan kehapus lagi si titiknya, si garisnya itu gak akan kehapus. Tuh. Jadi sudah ada di, kalau kita lihat ada di bawah nih, ada arah kiblat. Jadi ketika kita klik arah kiblat, tuh, jadi muncul garis ini. Sehingga kalau kita lihat nih garisnya menghubungkan antara gedung F dengan Ka'bah. Posisi kita di sini, ini gedung ini lagi menghadap ke sana ya. Nah, ini posisi kita gini sebenarnya. Sehingga kalau sholat berarti ke arah mana Pak? Kalau lihat seperti ini, pojok itu kan ya. Nah, kita putar ke gitu kan ya. Oh, berarti karena itu pojok, hadir gitu kan ya. Nah, gitu. Paham nggak? Jadi minimal kecenderungannya kita tahu dulu. Pertama itu dulu, yakinkan bahwa kecenderungannya itu sholatnya ke sebelah sana. Sebelah sini kemana? Oh, ini itu. Gitu kan? Kiri, nggak lurus tuh. Jadi dari sini kita jadi tahu salat kita itu nggak lurus pada gedung, gitu. Harus dimiringkan. Nah, diulang lagi tahanannya ya Pak. Oh, dari awal lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Ada lagi. Sudah? Nah, sekarang belum beres ya, Bapak Ibu, belum beres. Baru ke kecenderungan aja. Cenderungannya itu kita ke kiri, ke kanan, atau kemana. Nah, dari citra satelit kita jadi tahu bahwa kalau kita sholat itu menghadapnya adalah ke sebelah mana tadi tuh? Sini kan? Iya. Gitu. Ini kan ini nih, lapangan ya. Oh, sholat itu menghadap di sini. Cuman pertanyaannya, kalau ingin pas berapa derajat sih pemiringan dari gedungnya? Nah, ini kita akan melanjutkan nih. Baru kecenderungannya aja nih, baru kecenderungannya aja. Di ujung yang satu, lalu kita akan ambil garis ke ujung sisi yang lain. Nah, gitu kan? Kita ambil sisi yang lain. Tadi kita ambil sisi yang sebelah kiri, kita ambil sisi yang sebelah kanan sekarang. Tambahkan titik. Kita lihat ini udah lurus gedung belum? Oh, udah lurus. Nah, ini ditampilkan arahnya itu 239. Gitu ya. Jadi yang akan inputan kita itu ini 239,7. Adalah kegiatan pelatihan akurasi arah kiblat menggunakan Google Earth berbantuan protractor dan visual portable berjalan lancar. Saya sangat senang sekali karena antusias dari para peserta sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan kegiatan akhir tapi menjadi kegiatan awal sehingga semangat untuk berkhidmat kepada umat itu selalu ada dan ada kebermanfaatan bagi semuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.